Salam dan bahagia, saya Pinky Karamoy, nomor induk mahasiswa 20190082236, kelas A6 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang opportunity cost dan inflasi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian opportunity cost. Opportunity cost disebut juga biaya peluang yang merupakan transaksi atau registrasi bisnis yang diambil oleh perusahaan dan tentu sudah melalui pertimbangan manajemen yang matang dan memiliki tindakan alternatif atau plan B yang mungkin pula akan ditempuh. Maksudnya di sini adalah ketika kita memilih salah satu alternatif, maka tentu saja perusahaan akan kehilangan manfaat dari alternatif lainnya. Dengan kata lain, ada manfaat potensial yang bisa diterima jika lebih memilih plan A dibanding plan B. Begitu juga sebaliknya. Berikut ada contoh opportunity cost. Di sini saya mencontohkan seorang manajer perusahaan hendak meningkatkan jumlah produksinya. Maka ia harus memutuskan apakah perlu memperluas pabriknya atau mempekerjakan karyawan shift ketiga. Dari kedua alternatif tersebut, masing-masing memiliki manfaat, yaitu yang pertama, manfaat dari perluasan pabrik adalah perusahaan akan memiliki kapasitas ekstra serta kemampuan untuk mempekerjakan karyawan shift ketiga di masa depan. Sementara itu, manfaat dari mempekerjakan karyawan shift ketiga adalah perusahaan dapat menghemat biaya untuk bangunan baru sewa gedung. Seperti yang kita lihat, bahwa kedua alternatif tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Namun, tentu saja manajer harus memilih salah satu dari alternatif tersebut. Setelah melalui banyak perdebatan, akhirnya seorang manajer memutuskan akan menghemat biaya dan mempekerjakan karyawan shift ketiga. Maka dapat kita simpulkan bahwa opportunity cost merupakan biaya yang dikeluarkan dengan tidak menikmati manfaat terkait dengan pilihan alternatif. Atau dengan kata lain, opportunity cost adalah hilangnya potensi keuntungan dari alternatif lain saat satu alternatif dipilih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang inflasi. Di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan terkait dengan inflasi. Yang pertama, pengertian inflasi. Yang kedua, penyebab terjadinya inflasi. Dan yang ketiga, cara mengatasi inflasi. Yang pertama yaitu pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang atau kontinu, disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Di sini, kenaikan harga yang sifatnya sementara itu tidak termasuk ke dalam inflasi. Misalnya, kenaikan harga-harga menjelang Hari Raya Idul Fitri itu bukan termasuk ke dalam inflasi. Berikutnya yaitu penyebab inflasi. Apa aja sih penyebab-penyebab inflasi? Yang pertama itu ada meningkatnya permintaan. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara menyeluruh. Terjadinya peningkatan permintaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada meningkatnya belanja pemerintah. Yang kedua, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor. Yang ketiga, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Penyebab inflasi yang kedua yaitu meningkatnya biaya produksi. Inflasi terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku. Contohnya, harga bahan bakar naik dan upah buruh juga naik. Penyebab inflasi yang terakhir yaitu tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan.
Setelah membahas tentang penyebab-penyebab inflasi, sekarang saya akan membahas tentang cara mengatasi inflasi. Inflasi bukanlah fenomena ekonomi yang dapat dihindari, tetapi hanya dapat diatasi. Cara mengatasinya yaitu dengan memberlakukan beberapa kebijakan. Yang pertama, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah mengatasi inflasi untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang memiliki keuntungan. Yang pertama, menghemat pengeluaran pemerintah. Untuk mengurangi permintaan akan barang dan jasa yang dapat menurunkan harga, pemerintah harus menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran. Keuntungan yang selanjutnya yaitu menaikkan tarif pajak. Jika tarif pajak untuk rumah tangga dan perusahaan dinaikkan, hal ini dapat mengurangi tingkat konsumsi, sehingga harga dapat turun. Selain kebijakan fiskal dan moneter, ada juga beberapa kebijakan lainnya untuk mengatasi inflasi. Yang pertama yaitu meningkatkan produksi dan menambah jual barang di pasar, dan menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Selain kebijakan fiskal, ada juga kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini ada beberapa cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, kebijakan penetapan persediaan kas. Dalam hal ini, bank sentral dapat mengambil keputusan untuk mengurangi uang yang beredar dengan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Cara ini supaya meningkatkan nilai suku bunga agar masyarakat bersemangat untuk menabung. Yang terakhir yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Dengan cara ini, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga. Sekian penjelasan dari saya tentang opportunity cost dan inflasi. Terima kasih. Salam.